Nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Samsul Ahmad, B.MS, dengan materi definisi negara sedang berkembang, ciri-ciri negara sedang berkembang, hambatan-hambatan pembangunan ekonomi, dan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi pertama. Suatu negara dapat dikatakan berkembang atau majunya dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Beberapa lembaga internasional seperti OECD dan PBB menyusun klasifikasi negara berdasarkan ekonominya. Sistem yang terkenal dibuat oleh International Bank for Reconstruction and Development atau biasa disingkat IBRD yang dikenal dengan Bank Dunia. Pendapatan dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, negara tersebut berpendapatan rendah, biasanya berpenghasilan di bawah 1035 US dollar. Yang kedua yaitu negara menengah ke bawah, biasanya berpenghasilan 1036 sampai 4045 US dollar. Yang ketiga, negara menengah ke atas, biasanya berpendapatan 4046 sampai 12.535 US dollar, dan negara berpenghasilan tinggi biasanya berpendapatan di atas 12.535 US dollar. Ciri-ciri negara sedang berkembang yang pertama ialah tingkat pendapatan per kapitanya rendah. Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara. Negara berkembang biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tergolong rendah. Yang kedua yaitu tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran didorong oleh pernikahan di usia dini, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tingkat korupsi tinggi. Yang keempat, lebih banyak mengimpor barang. Negara berkembang memiliki keterbatasan teknologi dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga mengakibatkan ia mengambil barang dari luar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima yaitu penduduknya kurang disiplin. Di negara berkembang, disiplin belum menjadi budaya dan kebiasaan, sehingga masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Yang keenam, banyaknya penduduk miskin. Laju perekonomiannya lambat berdampak pada pertumbuhan global secara keseluruhan. Efek tidak langsung dari perlambatan yang terjadi di negara berkembang diprediksi akan menghambat upaya pembatasan kemiskinan dan kesejahteraan penduduknya. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi merupakan penyebab dan akibat dari kemiskinan. Adanya hubungan melingkar yang terkenal sebagai lingkaran setan kemiskinan, yang memperpanjang rendahnya lingkaran pembangunan di negara tersebut. Ini adalah bentuk lingkaran setan kemiskinan. Nurse menjelaskan, lingkaran setan mengandung arti deretan yang melingkar, kekuasaan-kekuasaan yang satu sama lain bereaksi sedemikian rupa, sehingga menempatkan satu negara miskin tetap berada dalam kemelaratan. Lingkaran setan berawal dari faktor bahwa produktivitas total sebuah negara terbelakang sangat rendah, akibat kekurangannya modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian masyarakatnya. Hambatan pembangunan ekonomi yang pertama yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah. Rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara bersumber dari lingkaran setan kemiskinan. Di antara kelompok yang berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi, terdapat orang yang berpenghasilan menengah. Kelompok ini bergerak di bidang usaha yang sudah mapan dan sedikit beresiko, seperti bidang pemasaran dan jasa. Walaupun kelompok ini mempunyai kemampuan wira swasta, mereka enggan menanamkan modalnya ke bidang industri manufaktur. Alasannya, sulit mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan lainnya. Secara kumulatif telah menghadang pertumbuhan modal. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi jika negara tersebut mampu menyediakan hal-hal yang diperlukan. Hal ini memberikan dorongan dalam batas tertentu kepada pembangunan. Yang kedua, hambatan sosial dan budaya. Negara berkembang memiliki lembaga sosial serta sikap yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. Sikap sosial terhadap pendidikan adalah
halangan lain terhadap pembentukan ekonomi. Pendidikan akademik menyiapkan orang untuk dapat mendapatkan posisi di pemerintahan atau pekerjaan lainnya. Ada semacam prasangka yang mendorong rendah dan kurang menghargainya pekerjaan yang bersifat manual. Akibatnya ada rasa anti terhadap pendidikan dan pekerjaan gratis. Hal ini menyebabkan keterbelakangan terhadap teknologi. Yang ketiga yaitu dampak kekuatan internasional. Setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat secara luar biasa. Tetapi peningkatan ini tidak memberikan sumbangan besar kepada perkembangan perekonomian lainnya, karena sektor ekonomi tersebut berkembang dengan mengabaikan terhadap sektor ekonomi lainnya. Hambatan lain yang menghadang negara berkembang ialah pengaruh buruk investasi asing, terutama ditujukan kepada barang-barang yang dapat diekspor secara terus-menerus sehingga merugikan perekonomian. Materi selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Baiklah, yang pertama kita bahas faktor ekonomi. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, jatuh bangunnya ekonomi tersebut. Faktor-faktor produksi dapat digolongkan menjadi yang pertama yaitu sumber alam. Sumber alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim dan sumber air dan lain-lainnya. Sarana pengangkut dan perhubungan juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sarana itu menurunkan biaya angkut dan menaikkan perdagangan dalam maupun luar negeri, sehingga perekonomian bisa maju. Jadi, dalam pertumbuhan ekonomi bukan hanya kekayaan alam saja yang berpengaruh, namun yang penting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan menggunakan teknologi yang baik, sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Yang kedua adalah akumulasi modal. Pembentukan modal membawa ke arah kemajuan teknologi, yang membawa ke arah spesialisasi dan penghematan dalam produksi skala luas. Pembentukan modal membantu usaha menyediakan mesin, alat, dan perlengkapan bagi tenaga buruh yang semakin meningkat. Pembentukan modal juga membawa ke arah pengalihan sumber alam, industri, dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi. Berikutnya adalah organisasi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi, bersifat melengkapi atau komplement modal buruh dan pembentukan peningkatan produktivitasnya. Di dalam pertumbuhan ekonomi modern, wira swastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko di antara ketidakpastian. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Berikutnya, pembagian kerja dan skala produksi. Negara berkembang diketahui tidak mampu menarik manfaat dari pembagian kerja dan produksi skala luas dalam perekonomian karena pasar yang tidak sempurna. Faktor kedua yaitu faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi terdiri atas yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Penduduk bermigrasi ke kota, sehingga kebutuhan baru menjamur. Akibatnya sektor industri meluas lebih jauh lagi. Yang kedua yaitu faktor manusia. Jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambatan bagi pembangunan ekonomi. Dengan pendapatan per kapita dan tingkat pembentukan modal yang rendah, sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk tersebut. Yang ketiga yaitu faktor politik dan administratif. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambatan besar bagi pembangunan ekonomi negara yang berkembang. Administrasi yang kuat, efisiensi, dan tidak korup penting bagi pembangunan ekonomi. Dalam administratif yang kuat dan bersih dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis, yaitu tidak ada negara yang berhasil maju tanpa dorongan positif dari pemerintahan yang cakap. Pemerintahan yang baik menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta penyediaan fasilitas modal overbet yang tepat pada waktunya akan menunjang pertumbuhan modal. Pemerintah harus memberikan kepada masyarakat jasa yang diperlukan
untuk merangsang perkembangan ekonomi seperti ketertiban, keadilan, keamanan, dan pertahanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!